bit erratically. This one drops in. Forget about it. Ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. Here we come. Oh my word! FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan, Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Untuk sore hari ini berjumpa kembali di program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola bersama dengan saya Ozi yang menemani Anda hingga kurang lebihnya jam 4 sore nanti. Seperti biasa, saya tidak sendirian, ditemani juga bersama dengan salah satu pengamat sepak bola Kota Pekalongan, ada Bung Dirham. Selamat sore Bung. Iya, selamat sore. Kabar sehat Bung? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Pekan ini Bung Dirham untuk Liga Eropa masih off dulu karena sebagian pemain juga masuk ditarik ke timnas masing-masing ya. Iya. Untuk melaksanakan UEFA Nation League. Termasuk juga Indonesia. Indonesia juga sama ya. Nah, kita nanti kan bahas satu persatu untuk laga yang masih bergelar di minggu ini, laga internasional dan juga timnas kita, tim Garuda Muda ya Bung Dirham ya. Ini masih menjalani kualifikasi untuk Piala Asia 2023. Nah, langsung saja Bung Dirham kita bahas ke Indonesia dulu, di mana Indonesia ini termasuk dalam pot 2 ya, dan kemarin sudah berhasil mengalahkan Tianghua Taipei, Cina Taipei ya, Taiwan ya 2-1. Nah, dengan hasil 2-1 ini Bung Dirham, apakah berarti Sintayong sudah cukup berhasil ini membikin tim Garuda Muda ini, Bung? Kalau menurut Bung Dirham, ya kalau berhasil masih jauh ya. Artinya dari sekian ratus hari kemudian ada PPKM, ada kendala-kendala pandemi ya. Itu membuat kita juga kompetisinya juga tidak bergulir. Nah, ini kemarin kita sudah mulai running ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti lah pola-pola dari kompetisi yang disesuaikan dengan jadwal FIFA. Nah, yang paling penting adalah bagaimana Sintayong ini bisa membangkitkan prestasi sepak bola, karena memang kita di pra Piala Dunia kemarin ancur-ancuran ya. Betul, nah, betul. Saya katakan begitu karena saya lihat tidak begitu berhasil ya. Dan habis itu orang-orang kedatangan Sintayong ini fokusnya adalah tim U19 ya. Iya, Garuda Muda ya. Dan Garuda Muda. Yang juga nanti ada U23, persiapan U23 Asia. Dan juga SEA Games tentu ya. Nah, itu ini tim nasional utama ini menjadi apa ya? Terabaikan. Bukan. Harga mati harus naik gitu prestasinya. Nah, paling enggak ini nanti sebelum ke Piala AFF ada ini kualifikasi pra Piala Asia. Yeah. Yang mau tidak mau kita paling enggak kita harus ambil. Kita sudah ketinggalan dengan Thailand maupun Vietnam ya. Dan juga rasanya kemarin kita tidak bisa mengalahkan Malaysia kan. Yeah. Nah, itu ini kesempatan. Taiwan itu tidak begitu bagus, sepak bola di sana tidak begitu populer karena Taiwan ada kiblatnya itu Amerika. Nah, di sana lebih tentu populer football Amerika. Bukan basket gitu kan ya. ya, kayak Filipina. Nah, belakangan bulu tangkis sudah mulai ini juga di sana. Masuk ya. Sudah mulai bagus lah. Kemarin ada yang juara Olimpiade segala macamnya. Itu Taiwan ini adalah tim yang bisa sebenarnya dari dulu ya, bukan tim kuat ya, yang selalu bisa mudah dikalahkan ya, seperti halnya Hong Kong lah. Mereka memang ada kompetisi, kemudian ada pemain-pemain. Kalau Hong Kong jelas ada naturalisasi, nah di Taiwan kan nggak ada. Nah, ini kesempatan kita. Kemarin kalau kita melihat permainan dari tim kita ini cukup mengembirakan ya. Artinya satu
walaupun kita sudah ada satu kaki melangkah di semifinal putaran final, tapi kita harus menang, tetap harus menang. Jangan sampai kita kalah dengan Taiwan, karena kemarin kita kecolongan di menit-menit akhir ya, yang membuat kita agak was-was gitu. Kemarin 2-0 itu sebenarnya kita sudah enak gitu, tapi dengan gol itu kita harus lebih waspada berarti. Mungkin apakah kemarin terlalu euforia dengan berhasil? Ya, mungkin salah satunya itu ada beberapa pemain yang cedera ya. Kemarin harus ditarik. Ada 3 kalau nggak salah. Rumakik, back kanan kita juga yang main di Korea. Asmawi, satu lagi Miftah Sani, Pak. Itu juga kurang fit, tapi kalau menurut Sintayong tadi dalam jumpa pers yang sore kemarin ya, itu mereka siap diturunkan. Tapi ini pasti ada rotasi, karena dalam jangka yang sangat pendek itu pasti harus ada pemain yang jadi line up starting line up yang berbeda, ya, yang ketika melawan leg pertama kemarin dan nanti leg kedua di hari Senin itu nanti akan ada komposisi yang berbeda mesti. Misalnya Witan Sulaiman akan dimainkan ya. Kalau yang lain-lain mungkin di belakang ya, mungkin ada Ryuji Utomo yang mungkin akan dimainkan ya. Kalau kemarin saya lihat Fahrudin cukup baik ya. Mengkoordinirnya Victor Igbonebo yang mungkin faktor usia dia sering lambat, tapi kalau Fahrudin masih bisa diandalkan, dia kuat sekali di belakang. Rekan timnya Ridho di Madura United ini cukup baik. Kemudian di depan kita bisa melihat pemain Arema juga sesekali berani masuk, berani menusuk. Nah itu yang diharapkan pemain-pemain muda. Nah Sintayong ini proyeksinya adalah tim nasional ini banyak dihuni pemain-pemain muda. Nah, sesuai mungkin harapan, karena memang pemain muda itu pasti lebih prestasi daya mainnya nanti ke depan juga masih panjang ya, sehingga lebih diprospekkan lah. Misalnya daripada misalnya ada striker senior, misalnya siapa ini, itu saya lihat kita di liga sepak bola kita ini striker kita itu kalah dengan pemain-pemain asing, karena pemain asing terlalu banyak menurut saya. Terlalu banyak sehingga striker kecuali yang mereka muncul dari juniornya bagus, kemudian misalnya dari U15 masuk U19, U19 kemudian sekarang dia masuk line up utama dari klub-klub Liga 1. Nah, itu biasanya cukup baik, seperti Marcelino Ferdinand di Persebaya, itu cukup baik itu. Nah, itu diharapkan pemain-pemain muda itu terus masuk sehingga kita punya banyak pilihan gitu, tidak hanya sekedar satu kompetisi kita membentuk satu tim. Kalau Sintayong saya lihat sekali memanggil pasti lebih dari 30 pemain atau 40 ini. Nah itu nanti akan ada terjadi persaingan yang ketat ya. Karena basic datanya yang paling penting adalah bagaimana kita punya basic data tentang pemain-pemain muda potensial dimanapun, dari klub Liga 3, Liga 2, Liga 1 ya, itu kita punya semua. Nah itu nanti kita tinggal seleksinya lebih mudah gitu. Dan itu satu kelemahan kita kan ketika pemain-pemain junior itu mulai naik ke senior dan kemudian tidak punya kesempatan main, itu pasti langsung drop.
Jadi seringkali begitu. Kecuali Mental ya, mereka punya kesempatan main ya dimanapun kebanyakan begitu. Tapi kesempatan mainnya itu menjadi berkurang karena adanya pemain-pemain asing itu menurut saya. Mestinya harus ada pembatasan, misalnya pemain asing hanya maksimal 2 orang misalnya atau 3 orang. Ya 2 lah cukup lah, jangan terlalu banyak nanti. 3 itu terus nanti ada di cadangan juga ada gitu. Itu kan kasihan pemain lokalnya ya. Pemain-pemain lokal nggak bisa berkembang gitu. Berarti sejauh ini memang dari Liga 1 sendiri masih belum memberikan aturan macam itu, Bung ya? Ya kalau aturan memang di kita ini masih lemah. Misalnya ada lisensi pelatihan aja kan, yang antara pelatih kiper yang benar itu mestinya kan pelatih kiper, ternyata pelatih kiper di situ ditulis, karena nggak punya lisensi ini kepelatihan dia ditulis sebagai video apa, tapi nyatanya di lapangan dia pelatih kiper. Nah itu yang terjadi. Seperti kemarin yang diungkapkan Kurnia Sandi itu memang di klub-klub kita ini banyak seperti itu. Nah itu memprihatinkan kalau seperti itu, apalagi kalau itu dijabat oleh orang asing gitu kan. Itu menyakitkan buat mestinya pelatih-pelatih lokal. Ini kan untuk bisa masuk ke itu sertifikasinya memang agak mahal harus membiayai sendiri. Nah itu yang sulit dari kita. Nah itu PSSI itu punya tantangan itu. Bisa nggak seperti itu ya, memberikan lisensi. Nah kita juga akan tunggu untuk leg kedua di hari Senin nanti, Bung Dirham ya, di pra Piala Asia 2023. Setelah ini kita juga akan bahas UEFA Nations League, Bung Dirham, yang saat ini juga masih berlangsung di pekan ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batu. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Kembali lagi untuk program Siul sore hari ini, kawan, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, berkirim atensi. Nanti kita akan sampaikan juga atensi dari Anda, baik itu melalui SMS, WA, maupun juga komentar di akun Facebook kami, karena ini juga disiarkan secara langsung melalui RKB Official. Dan sebelum kita bahas untuk WA ataupun juga atensi yang sudah masuk, Bung Dirham, kita sedikit membahas mengenai gelaran UEFA Nations League 2021. Kemarin sudah digelar semifinal antara Italia versus Spanyol dan juga Belgia versus Prancis, di mana ini menghasilkan 2 finalis yang akan bertanding malam Senin mendatang atau Senin dini hari, Spanyol Prancis. Nah, sebelum kita bahas finalnya, Bung Dirham, semifinal kemarin, Bung Dirham, Italia Spanyol terlebih dahulu ya dengan hasil 2-1. Seperti apa menurut Bung Dirham jalannya pertandingan kemarin? Ya, tetap menarik ya, walaupun itu terjadi juga di semifinal Piala Eropa kemarin ya. Persis seperti itu, tapi Spanyol itu sudah banyak perubahan gitu. Nah, Italia masih kayak begitu dengan mengusung semangat mereka sebagai juara Eropa. Tapi aura itu sudah terlihat di Spanyol, dan kita bisa lihat begitu frontalnya Spanyol menguasai permainan sampai di atas 70% ya. Iya, 75-25. Ya, itu sudah luar biasa sekali. Seperti seperti Spanyol sebelum-sebelumnya kan mereka selalu penguasaan bolanya kan selalu tinggi di atas 60%, seperti zamannya Xavi ya, Xavi, Iniesta dan lain-lain ya, itu biasanya seperti itu. Nah, kemarin Spanyol ada banyak perubahan, ada Alonso masuk ke situ, kemudian juga yang menarik adalah Ferran Torres ya. Dia semakin matang sebagai striker utama dari Manchester City ya. Dia banyak mengambil peran dibanding mungkin misalnya taruhlah Morata gitu kan, yang di Juventus itu dia lebih tajam lah. Walaupun Morata lebih berpengalaman, tapi Torres insting bolanya luar biasa. Dia bisa mengantisipasi umpan-umpan sayap yang di luar dugaan semua. Spanyol bisa
unggul 2-0 awal gitu kan, sampai babak pertama itu masih 2-0, sehingga Italia cukup kesulitan mengembalikan hirohnya sebagai juara Piala Eropa, walaupun di situ pemain-pemain masih komplit ya. Hanya mungkin kehilangan Leonardo Bonucci itu yang menjadikan Italia lebih. Tapi Italia tetap melakukan perlawanan. Terakhir itu malah justru mulai meningkat grafik permainannya. Cuman memang dia hanya bisa menciptakan 1 gol. Nah itu yang saya lihat. Dan kembali Enrique menurunkan pemain tanpa dari Real Madrid. Itulah anti Madrid. Padahal Enrique sendiri adalah sebagai pemain Barcelona adalah pemain Real Madrid. Tapi saya nggak tahu apakah memang Madrid sekarang ini terlalu banyak pemain asing ya, sehingga pemain-pemain lokalnya tidak berkembang atau tidak memenuhi harapan dari seorang Enrique sebagai entrenador utama timnas Spanyol. Itu menjadikan tidak diambil para pemain Madrid. Mereka tidak dilirik ya, walaupun ada banyak pemain ya, ada Isco, kemudian ada Valverde, ada pemain depan siapa? Marcos Alonso, bukan Marcos Alonso. Strikernya Real Madrid. Striker utama itu yang juga tidak dilirik, dan kemarin Spanyol justru menampilkan keasliannya kembali. Sentuhan-sentuhannya sudah mulai jalan nih. Nah, tinggal nanti, walaupun kemarin di kualifikasi sempat tersandung oleh Swedia ya. Nah, ini diharapkan Enrique akan bisa membawa Spanyol ke arah yang lebih baik ya. Artinya sebenarnya dari misalnya dulu Vicente del Bosque, bagaimana dia membangun sebuah tim, kemudian menjadikan mereka perkasa dengan pemain-pemain dari Spanyol, dari Liga, dari Barcelona dan Real Madrid ya. Tapi sekarang Enrique mengambil jalur yang berbeda. Nah, apakah Enrique ini bisa membuktikan bahwa tanpa pemain Madrid mereka bisa lebih berprestasi seperti pendahulunya, Iker Casillas dan kawan-kawan. Nah, itu yang nanti akan menjadikan waktu yang berbicara. Jadi apakah Enrique ini mampu ataukah dia Enrique malah gagal dan kemudian dicemooh para pengamat sepak bola karena dia mungkin dianggap diskriminatif oleh terhadap pemain Madrid, ataukah memang pemain Madridnya tidak bisa berkembang ya dengan pola permainannya Enrique dan tidak cocok dengan pola permainan dari yang diterapkan oleh Enrique. Baik, nah beralih ke semifinal yang lainnya, Bung Dirham, antara Belgia versus Prancis. Kemarin Prancis akhirnya bisa menumbangkan Belgia dengan skor 3-2. Nah, kira-kira dari Bung Dirham sendiri seperti apa tanggapan dari permainan yang sudah dilakukan kemarin? Kalau saya lihat Prancis Belgia, kalau di dalam partai Piala Dunia saya membayangkannya akan seperti itu ya. Belgia akan begitu ketat, kemudian tidak mudah dikalahkan. Ternyata walaupun kita lihat di menit awal mereka sudah langsung memimpin 2 gol ya. 3-7 dan 4. Ya, dan kemudian baru disamakan oleh Benzema di babak kedua. Nah, setelah itu dalam hitungan beberapa menit terjadi 2 gol, gitu kan? Hanya selisihnya beberapa menit. Nah, itu menit yang cukup meruntuhkan pemain Belgia ketika tiba-tiba Prancis sudah menyamakan 2-2 dan kemudian Prancis bisa menambah lagi melalui Hernandez. Nah, itu Belgia saya lihat pemainnya ya itu dari kita bisa melihat formasi Belgia tahun 2018 ketika Piala Dunia saat itu juga melawan Prancis, itu cenderung tidak mengalami banyak perubahan dengan sampai sekarang. Tapi Prancis 2018 dengan pelatih yang sama sampai ke 2021 itu sudah ada beberapa perubahan. Misalnya di pertahanan, Umtiti sudah tidak ada di line up, tapi walaupun ada di tengah ada Kante dan Pogba masih. Tapi
di depan Benzema yang kemarin yang 2018 tidak ada muncul kembali setelah kemarin dipercaya di Piala Eropa dan ini kemudian masuk ke Nation Cup. Nah, Benzema membuktikan bahwa dia adalah striker yang mumpuni, striker yang selalu bisa memanfaatkan celah dalam sekecil apapun. Kita kemarin bisa melihat dia dikepung oleh 4-3 atau pemain belakang Belgia, tapi dia masih bisa membalikkan badan dan melakukan first time yang tidak bisa dijangkau oleh Courtois dan itu moral tim Prancis itu sepertinya naik gitu kan. Bangkit, ketika dia tertinggal ya, bagaimana kita bisa lihat gol awal dari Belgia, kemudian Lukaku bisa 3 menit berikutnya dalam menciptakan gol begitu cepat yang tidak bisa terbendung oleh Loris ya, dan maupun pemain belakang Prancis. Tapi ketika Benzema itu sepertinya mulai membangkitkan semangat pemain-pemain Prancis untuk bisa bermain lebih baik, dan kemudian apalagi dan itu sepertinya di babak kedua gol itu tinggal menunggu waktu saja dan kita sudah bisa melihat bagaimana saat itu Belgia sudah mulai tertekan, apalagi beberapa gelandang Prancis itu begitu menguasai, terutama begitu pemain depan kehilangan langsung masuk ke pemain second line yang segera bisa menciptakan juga peluang-peluang berbahaya ke gawang Belgia. Nah itu kelebihan Prancis. Nah Belgia itu dengan komposisi yang utuh ya, pemain-pemain yang tidak sedikit sekali perubahannya. Nah itu yang saya lihat kemarin pertandingan antara Belgia Prancis. Baik, sebelum kita masuk ke final antara Prancis Spanyol, Bung Dirham, ada perebutan juara ketiga terlebih dahulu, yaitu antara Italia Belgia. Nanti kita akan bahas itu juga, Bung Dirham, termasuk juga bahas SMS ataupun WA yang sudah masuk. Jadi masih di sini Siul untuk prediksi dan ulasan seputar sepak bola. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Kembali lagi untuk program Siul edisi sore hari ini, kawan, dan terima kasih yang sudah bergabung. Ada Aldo di Pesindon. Selamat sore Bung Dirham dan Bung Ozi. Beberapa tahun lagi mega bintang dan pelatih hebat akan membela dan menahkodai Newcastle United yang dulu klub biasa saja, kini menjadi klub terkaya di dunia. Sepak bola sekarang nggak butuh proses akademi dari junior ke senior, tetapi uang yang berbicara. Menurut Bung Dirham dan juga Bung Ozi, transfer Newcastle di beberapa tahun ke depan akan seperti apa, Bung? Akan memborong pemain-pemain hebat kah atau yang seperti apa? Oh, kalau itu ya jelas, tapi kita tetap tidak mengabaikan sisi pembinaan, karena sisi pembinaan di Liga Inggris itu wajib ya. Misalnya ada kompetisi-kompetisi khusus, mereka harus ikut, misalnya dari U15 misalnya. Berjenjang ya? Oh, terus U19, U21 misalnya. Itu mereka sudah punya tim klub punya tim sendiri ya. Setiap misalnya dari Newcastle, dari MU juga, Arsenal gitu. Mereka ada kompetisinya sendiri dan itu terus bergulir kok, tetap masih bisa berjalan. Bahkan Arsenal pernah kemarin ke Indonesia ya, pernah uji coba di Indonesia. Dan kalaupun saat ini ada keluarga dari kerajaan Saudi yang membeli, ya kita belum tahu apakah mereka benar akan melakukan investasi besar ya. Kalau investasi besar ya pasti tergantung selera pelatih. Nah kalau memang pemainnya yang, karena di sana kan pemain Uni Eropa ya, pemain Afrika, pemain Amerika Latin, ini kan ada berbeda. Kalau Uni Eropa mereka bebas kemana saja kalau mereka sudah punya paspor. Bisa kemana aja. Maksudnya satu
tim itu bisa, misalnya Uni Eropanya itu paling pemain asingnya berapa, 5 misalnya. Tapi pemain Uni Eropanya juga banyak. Nah, pemain lokalnya bagaimana gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan, karena di Inggris juga ada kecaman-kecaman juga karena pemain-pemain lokal mereka tidak bisa atau kurang berkembang, misalnya dari sisi penjaga gawang saja kan sempat pernah mengalami krisis gitu kan sebelum ini. Nah, kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu itu sempat mengalami krisis dan menjadi sorotan. Kemudian itu regulasi diperbarui, kemudian regulasi transfer terutama ya. Nah, itu kalau saya lihat investasi yang menguntungkan itu, saya lihat Liverpool dengan pemain-pemain biasa-biasa saja, tapi dengan dia membeli pemain dengan harga murah tapi dibentuk menjadi pemain yang hebat. Mereka bisa menjual Philippe Coutinho ke Barcelona ya waktu itu, atau ke Bayern Munchen, itu jauh lebih mahal daripada ketika membelinya. Jadi itu cukup berhasil. Nah, Newcastle ini apakah akan seperti itu, ataukah jor-joran kayak Chelsea zaman Roman Abramovich misalnya, atau PSG atau PSG gitu kan. Itu kita lihat nanti perkembangannya. Kalau duitnya mereka kelihatannya tidak ada serinya kelihatannya, tetapi kembali lagi, apakah mereka juga pengen melihat dari sisi keuntungan ya, seperti Blazer dari Amerika yang masih menguasai sahamnya MU gitu kan. Sehingga saya lihat MU juga mengalami kendala-kendala ketika klub kemarin harus banyak jor-joran ya, mengeluarkan gaji yang cukup untuk pemain yang cukup banyak. Apalagi dengan tanya Ronaldo ini, Bung Diriam ya. Ya, nah itu kan persoalan juga. Ketika kita membeli satu bintang dengan bintang yang lain, apakah mereka bisa langsung menyatu? Ya, kan butuh proses. Jadi nggak semudah. Kalau memang meramaikan bursa transfer, iya mungkin. Tapi pertanyaannya, dengan misalnya dana sekuat itu, apakah bisa langsung bisa menjuarai Liga Inggris misalnya? Belum tentu. Karena saya lihat Leicester dulu sing kaya ngono-ngono malah juara kan, dengan walaupun akhirnya dia terpuruk juga. Sekarang belum bisa bangkit lagi, tapi pernah memberikan kejutan. Tidak banyak pemain asing ya, tetapi mereka ada pemain asing ya, bukan tidak ada, tapi dengan pemainnya lebih murah lah gitu. Tapi mereka bisa mencuat dan menjual pemain-pemain yang lebih mahal. Nah, itu yang di luar dugaan kadang. Jadi tidak semudah kita mengatakan kita punya budget banyak. Budget tak terbatas misalnya, tapi belum tentu membeli pemain itu yang tepat misalnya, dan juga tinggal selera pelatih bagaimana dia akan meramu menjadi satu kekuatan yang seperti Liverpool ya, yang begitu ditakutkan ya. Baik, ada Mas Wahyu juga di Poncol. Menurut Bung Dirham, apa yang menyebabkan minimnya pemain naturalisasi pada timnas kita? Dan kemudian Elkan Bagot, mengapa juga belum bergabung atau dipanggil timnas? Kalau Elkan itu kan sebenarnya persoalan juga di masalah prokes di Inggris kan. Karena kalau dia keluar misalnya, berarti dia akan main lagi, dia harus menjalani karantina berapa hari gitu. Berarti kan dia ketika kembali itu tidak bisa langsung memperkuat timnya, dan itu menjadi masalah buat klubnya. Jadi klubnya tidak lepas Elkan. Itu apakah selanjutnya Elkan akan dimasukkan untuk misalnya dalam kualifikasi U23 misalnya? Kita belum tahu juga sejauh mana lobby dari PSSI ke
FA ya, dalam rangka Elkan bisa dibawa ke timnas untuk Piala Asia ya. Untuk Piala Asia karena kan mereka juga masih menjadi perdebatan kan. Elkan juga Thailandnya juga nawani. Iya. Nah, ini kan ketika kemarin dipakai untuk timnas Indonesia menghadapi tim U19 di latihan di Eropa itu kemarin kan cukup mengagetkan. Wah, Elkan jadi bintang pertahanan dan itu menjadi sorotan. Iki bahaya kalau di Indonesia. Indonesia bisa kuat. Nah, itu ada upaya-upaya juga. Nah, kita yang jelas prokes. Nah, itu kemarin juga sempat terjadi ketika tim bulu tangkis kita main di All England yang kita sempat tidak bisa main. Akhirnya Marcus Gideon itu sempat drop juga karena mereka dilarang main di itu All England. Itu kan persoalan prokes sebenarnya. Nah, mungkin ini sekarang ini dengan banyaknya orang yang sudah divaksin ini mungkin agak kelonggaran, ada sedikit kelonggaran kemungkinan kita ketika masuk ke sana misalnya dengan yang sudah divaksin dengan AstraZeneca misalnya. Itu mereka lebih bisa ada kelonggaran untuk masuk ke Inggris ya. Dan mungkin karantinanya juga nggak terlalu lama gitu. Iya. Baik. Nah, mengenai naturalisasi sendiri Bung Dirham, kenapa sangat minim sekali di timnas kita? Ya, kalau bisa sangat minim. Kalau bisa nggak usah ya. Kita andalkan yang lokal saja. Nah, ngapain kita bikin kompetisi kalau semuanya ternyata kita misalnya ngambil pemain dari Brasil dititipkan di mana misalnya di Persebaya di mana, menurut saya kok terlalu naif gitu kan. Kita mungkin bikin instan Bung Dirham ya. Nah, itu cara-cara instan itu yang berbahaya nanti ke depannya. Apakah kita mau instan terus? Kita harus, kalau kita timnas kuat dengan pemain-pemain lokal dan kompetisi yang berkesinambungan dan berjalan sesuai dengan rel dan kualitas kompetisinya bisa dipertanggungjawabkan, saya kira tinggal menunggu waktu tim nasional Garuda Muda ini akan bangkit. Nah, kalau stik naturalisasi Rodo, kita jangan berpikir begitu. Malah kita berpikir ke depan bahwa naturalisasi itu perlu nggak? Ya kalau perlu dalam tanda kutip. Tidak semuanya harus dinaturalisasi. Saiki kayak misalnya semua dinaturalisasi, kayak beberapa pemain asing. Terus akhirnya dia tinggal di Indonesia, dia merebut pasti lahan pemain Indonesia. Otomatis. Tapi mereka terus bisa menyumbangkan terbaik buat Indonesia? Belum tentu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jangan berpikir sitik-sitik naturalisasi lah. Eman-eman gitu. Eman-eman negara ini didirikan bukan karena naturalisasi, oleh orang-orang naturalisasi, itu dicatat gitu. Rasa nasionalismenya pemain naturalisasi berbeda dengan orang yang asli lahir dan tumpah darah, kita minum di sini, makan di sini, akan berbeda. Spiritnya akan berbeda. Itu yang perlu dicatat. Baik, kembali lagi ke UEFA Nation League 2021 Bung Dirham. Kita akan bahas juga untuk perebutan juara ketiga yang akan berlangsung malam Senin mendatang jam 8 jadwalnya, Italia versus Belgia. Apakah Martinez ataupun juga dari pelatih Belgia sendiri akan meramu Mancini akan meramu juga tim yang sama Bung Dirham? Ini ramai sekali nih walaupun di putaran perebutan 3-4, tapi kualitas ini adalah seperti final lah ya. Italia melawan Belgia. Walaupun finalnya sudah jelas Spanyol melawan Prancis yang kemarin di Piala Eropa tidak begitu beruntung ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana
saya lihat Italia masih baik lah untuk semifinal. Mancini masih akan menemukan memang Belgia tidak mudah dikalahkan karena mereka punya Lukaku yang sebelumnya pemain di Inter. Mereka paham betul karakteristik pemain belakang dari Italia ya. Dan sebaliknya ya, Italia akan mengandalkan permainan yang seperti biasa, yang menurut gaya-gaya orang Inggris itu, Italia itu menyulitkan permainannya. Nah, itu kemungkinan seperti itu, Italia akan menyulitkan Belgia. Ya. Oke. Sementara kalau untuk laga final nanti, Bung Dirham, antara Spanyol versus Prancis akan seperti apa, Bung? Kalau ini pertandingan ramai. Saya lihat pernah pertandingan zamannya Zidane ya. Semifinal apa perempat final itu Prancis menghadapi Spanyol 2006. Yang pada saat itu ternyata di luar dugaan Spanyol yang diunggulkan justru tumbang oleh Prancis. Yang Zidane dan kawan-kawan kita lihat sudah mulai mengalami puncak penampilan ya, sampai akhirnya Zidane membawa Prancis ke final waktu itu tahun 2006. Nah, ada satu yang akan menjadi pembeda Prancis dengan Didier Deschamps dan Spanyol dengan Luis Enrique. Spanyol juga Prancis sama-sama akan menerapkan bola-bola dari sayap biasanya gitu. Terus kemudian di depan Benzema, Mbappe dan lain-lain yang selalu menunggu bola-bola daerah maupun bola-bola crossing lambung. Yang saya lihat Spanyol akan menjadi pembeda juga, bermain dengan satu sentuhan 1-2 tiki taka ya. Seperti biasa. Itu yang akan membuat pertandingan ini kelasnya adalah pertandingan tingkat dewa ini. Nah, jadi ini yang akan kita akan menarik gitu kan. Apalagi dua-duanya ini kan gagal di Piala Eropa. Nah, ini nanti akan menjadi satu pelampiasan buat keduanya untuk tinggal siapa yang akan beruntung, Prancis atau Spanyol. Tapi di atas kertas itu Prancis lebih diunggulkan sedikit ya, lebih diunggulkan. Karena apa? Mereka masih kuat dengan pelatih yang sama. 4 tahun yang lalu ketika menghadapi Piala Dunia ya 3 tahun yang lalu. Tapi sekarang di komposisinya walaupun mengalami banyak perubahan, tapi masih begitu kokoh lah. Performa patron pola permainan dari Prancis itu masih kuat gitu. Dan kemarin kita melihat Belgia begitu kecolongan ya di menit terakhir. Mereka bumpet dari sayap ke sayap, bumpet, tapi sayap ke second line akhirnya. Nah, itu yang menjadi kunci dari Prancis mengalahkan Belgia. Nah, apakah akan seperti itu? Karena Spanyol juga kuat juga di pertahanan, di bagian second line, gelandang pertahanan. Ya. Iya. Baik, yang terakhir Bu Dirham sebelum kita akhiri untuk perjumpaan kita sore hari ini, mungkin ada yang sedikit ditambahkan, silakan. Ya, satu lagi kompetisi Indonesia ya akan masih banyak yang perlu dibenahi ya. Banyak aturan-aturan yang cukup mengagetkan, yang saya lihat kok berbeda ya dari 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu sebelum kepengurusan PSSI ini. Semoga kompetisi bisa lancar ya, tidak ada kendala karena kita sudah mulai bisa ini. Cuman kita orang Pekalongan ya, capaian vaksinasinya masih belum optimal, karena nanti pasti kalaupun nanti diperbolehkan nonton, ya tentu harus
ada alat Bukti khusus vaksin ya, mereka yang sudah divaksin yang boleh nonton Nakui. Nah itu saya ingatkan kepada warga Pekalongan ya, bisa saja seperti itu nanti aturannya, hanya yang sudah divaksin yang boleh masuk ke stadion. Nah itu yang nanti akan kemungkinan aturan itu akan berlaku di kita. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Duriam untuk kehadiran sore hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan, dan berakhir pula kawan untuk kebersamaan kita di Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola edisi 9 Oktober 2021. Saya Auzi pamit undur, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga. Baru saja Anda ikuti Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.